Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang bersama kami dari Swiss Horas. Di video kali ini, aku mau ngobrol sama mamaku ya tentang kisah yang paling pahit. Salah satu kisah yang paling pahit yang dialami mamaku dan bapak saya dari seorang menantunya ya. Dari helanya yang satu, dari salah satu helanya. Jadi mamaku ini udah punya opak hela kan Mama? Opak helam kan? Mamaku ini udah punya 4 menantu ya. Jadi di sini kami mau bicara tentang kelakuan salah satu dari hela mamaku ini ke bapak saya, almarhum bapak saya, dan ke mamaku ini, terutama ke almarhum bapak saya saat bapak saya masih hidup. Jadi saat itu ya, pas bapak saya sakit keras, salah satu dari helanya bapakku, helanya mamaku ini, majalo hepeng katanya sama bapakku, minta uang itu kan Oma, majalo hepeng toh. Dia minta uang sama bapakku yang sedang sakit gitu, dimana bapak saya sudah terlentang di lantai tertidur gitu ya. Emang sih bapakku saat itu nggak bisa membantu dia gitu. Jadi ceritanya ini menantunya bapakku itu mau bikin rumah, mau bangun rumah gitu ya. Dan dia kurang modal gitu untuk bangun rumahnya. Memang sih nggak ada salahnya ya kalau seorang anak atau menantu minta tolong sama orang tuanya gitu. Aku nggak ini banget gitu ya, nggak menyalahkan dia banget. Tapi menurut saya kita itu harus melihat situasi orang tua kita dulu gitu. Jadi cerita bapakku saat itu ya, bapakku kan teleponan sama saya dan dia cerita ke aku, oh si Anu itu minta uang ke saya dan saya nggak kasih katanya. Buat apa itu uang Pak? Saya bilang iya, katanya dia mau bikin rumah, jadi dia itu kekurangan modal mau bangun rumah katanya. Dia tuh pengen cepat kaya ini, kata bapakku ini. Ya udahlah dibiarin aja lah kayak gitu, saya bilang. Iya, tapi parahnya itu karena aku nggak punya uang dan nggak bisa kasih uang ke dia, dia itu memukul menuju lantai kan Mama? Menuju lantai. Oh. Harap tangan nih, masalah. Menuju lantai sini. Iya, jadi hela mamaku itu, menantu mamaku itu saking marahnya dia ke bapakku karena bapakku nggak ngasih uang ke dia ya teman-temannya. Dia itu malah ngamuk-ngamuk sama bapakku dan memukul lantai di depan bapakku saat bapakku sakit terlentang tertidur di lantai gitu loh teman-temannya. Dan bapakku katanya saat itu nangis melihat situasi itu. Dan ya iberkode tikisino nih masih terjadi ino nih tejunai lantai iberkode. Masih laku ngapa buat tuh? Roma habina, nyorbo. Dia baru datang katanya dari ladang namanya Binaga ya, ambil rumput buat kerbau. Oh penekilis salah roh basi lang jual mau nih kok. Ay dia mah kung bapa mana nasi huwet. Nah, ini mah tulang. Aku boleh sedang mabelu nama. Asal baru nuna dan bui toko kanto tuh kamu amtusan ini na. Ini nama rangi. Senang udah dari bisa ini na. Ada masuk unan le. Ay berkopi apa bapa sih masapatam dukoko bapa. Ma, le, blesero le, mabelu nama, kau iko, ina bapam, kau iko masih, Torina. Saat mamaku pulang dari ini tadi, ambil rumput buat kerbau tadi dari Binanga ya, dia lihat bapakku udah nangis gitu, terus mamaku tanya adikku yang satu ya. Kenapa bapakmu ini nangis? Kenapa dia nangis? Terus bapakku ini ceritain apa yang terjadi gitu. Terus mamaku ini tanya ke adekku ini, kenapa nggak kau panggil aku gitu. Dan ya
pokoknya saat itu buat mama saya dan sama bapak saya hal itu sangat ini gitu ya, dan aku juga sangat terkejut mendengar situasi tersebut. Aku juga bahkan nangis di sini gitu ya. Masa sih seorang menantu memukul lantai di mana mertuanya sedang telentang tertidur karena sakit gitu ya. Kok berani banget gitu. Di mana sih harga diri bapak saya gitu. Hanya gara-gara mau bangun rumah dia itu seperti itu gitu ya. Dan ya memang bapak saya saat itu cerita ke aku, ya itu iparmu pikir kalau kamu itu ngirim banyak-banyak uang ke aku, makanya dia sekarang minta uang ke saya katanya. Terus ya aku bilang, ya udahlah nggak apa-apa lah, lupakan aja itu, saya bilang. Jadi diceritakanlah kisah yang tadi, di mana dia ngamuk-ngamuk karena bapakku nggak kasih gitu ya, sampai pukul lantai gitu. Terus di samping itu dia itu mengutuk atau menyumpahkan, mungkin aku salah ini ya, maaf ya. Tolong dikoreksi kalau aku itu salah ini ya. Jadi dia ini menantunya mamaku ini bilang ke bapakku bahwa dia itu akan segera menjadi janda karena bapakku nggak membantu dia untuk bangun rumah itu. Dan ya datang bapak saya bilang, ya udah kalau kamu menjanda nikah aja kau lagi katanya. Tapi dok detik isi rumah sakit pas dan dok ni ama ni Febri amandu babalu na boleh sedon tapi udah ni dok mamandu tok bulan permatason semang na heteng muda. Iya, jadi buku cerita stop memang. Ya, dan bahkan saat bapak saya pergi masuk rumah sakit ya, saat itu katanya menantu mama ini datang ke rumah sakit ya, dan mamaku ini bilang ke menantunya itu, lihatlah apa yang kamu bilang katanya. Kamu bilang kamu yang akan segera menjadi janda. Ternyata akulah yang menjadi janda sekarang, kata mamaku ini. Dan mamaku ini mencampakkan tasnya ke dia gitu. Empar lari, emang anak nunggu nyuruh darat ini. Asal dulu kau aman Febri, tahu nomor beda. Tahu dong tanggung hajabun, dia mau sini mu, nilian, ada pinawang. Nilian, anak orang nilian, bekam ni mu nilian, gergaji nilian, orang maju nilian kursi ke barang-barang. Tapi majolo sopai, tapi majoda. Nah, ya teman-teman ya, jadi kata mamaku ini ya, menantunya itu, ini menantu yang sama ya. Kita itu bicara tentang menantu yang sama ini. Nah, alang majona. Unang gimana dang mati bapak mi. Oh, lo alang majona. Asal pa orang jauh terjemahan. Saya. Ayo saya ada dua ko. Saya ada ko main dua. Ya, jadi ya teman-teman ya. Kata mamaku ini, kalau menantunya yang satu itu datang ke rumah, itu ulahnya itu kalau nggak minta uang, mengulah untuk berantem gitu. Jadi bikin emosi gitu loh. Jadi dia itu ulahnya selalu yang ini gitu, bikin bapak saya sampai marah gitu. Jadi kalau dia ketemu sama bapak saya, mereka itu selalu bertengkar gitu. Dia itu nggak pernah kayak kalau misalnya bapak saya emosi, nggak pernah berusaha kayak meredam emosinya bapakku gitu. Betul non. Orang iya lempar mak hawa. Orang iya kok mas. Betul maniano. Lempar mak. Mama ahuri puro posai. Jadilah. Dah. Piring nganan niya iki bagi. Aja isa mga lempar bapam bebe itu lang ngino matok suri ini buat beli lempar lari sih kalau kadang-kadang bapakku sampai melemparkan kayak apa ya ininya penggilingan gitu ya ke dinding tah kemana gitu ya. Dia itu malah memprovokasi sangat ini gitu, memprovokasi bapakku dulu sangat kuat gitu loh. Ya itulah nasib mama saya punya menantu Batak. Jadi itu menantu mamaku yang tadi itu ya, yang memperlakukan mama dan papa saya seperti itu adalah menantu Batak ya.
Ya teman-teman, jadi aku itu juga merasa sangat terpukul saat itu, saat mamaku menceritakan itu ke saya, sampai nanti Cinta, hati-hati ya. Saat bapakku menceritakannya ke aku sebelum dia meninggal ya, merasa terpukul banget. Padahal aku ya teman-teman ya udah berusaha banget untuk membahagiakan hati bapak saya gitu ya. Aku rasa sebagai anak ya, kita itu sebagai seorang anak, kita ingin supaya orang tua kita dihargai oleh pasangan kita, dihormati oleh pasangan kita. Jangan sampai sempat kayak gitu diperlakukan ya teman-teman ya. Jadi ya, aku harap kalian yang belum menikah gitu dikasih Tuhan pasangan yang cocok, yang baik hati gitu ya, yang rendah hati, yang suka menolong. Bukan maksudnya harus menolong dengan uang ya. Kita bisa menolong orang juga dengan dalam bentuk kayak membantu, entah mencuci lah ya, dari segi waktu gitu ya, berdoa lewat doa gitu ya, doa yang baik maksudnya, nggak seperti iparku ini malah mendoakan yang aneh-aneh gitu ya. Ya tapi aku harap juga buat iparku, mudah-mudahan seperti yang aku bilang tadi, mudah-mudahan Tuhan memaafkan dia, dan ya semoga iparku itu berubah gitu ya. Ya, oke lah teman-teman ya, sampai di sini dulu videonya hari ini. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.